Wajar kalau kemudian ketika Mahkamah Konstitusi memerintahkan supaya SD dan SMP, baik swasta ataupun negeri ini digratiskan, saya kira ini adalah sesuai dengan denyut nadi dari keinginan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Karena selama ini harus kita akui, masih begitu banyak adik-adik kita yang ada di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, yang saya kira tidak memiliki kesempatan untuk sekolah SD, mereka tidak punya kemewahan untuk sekolah SMP, terutama karena faktor pendidikan yang dinilai mahal dan sangat sulit untuk bisa dijangkau oleh kalangan. Jadi kesesuaian semangat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 dengan putusan Mahkamah Konstitusi mestinya harus disyukuri oleh seluruh bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu yang menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus misalnya memberlakukan pendidikan gratis baik swasta dan negeri untuk SD dan SMP. Saya kira ini adalah kabar yang cukup baik dalam sistem pendidikan di Indonesia karena saya kira masih banyak sebenarnya adik-adik kita yang di bawah itu yang belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak ya, minimal SD ataupun SMP. Jadi ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melaksanakan pendidikan yang gratis ya untuk SD dan SMP, baik untuk negeri dan swasta, saya kira ini adalah kabar yang cukup baik dalam pendidikan kita di masa-masa yang akan datang. Saya ingin komentar beberapa hal. Pertama, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini adalah putusan yang kesekian kalinya di mana Mahkamah Konstitusi itu dianggap kembali ke jalan yang benar. Ihdinas syiratal mustaqim. Jadi memang setelah dulu memang Mahkamah Konstitusi sempat menjadi sorotan yang cukup luar biasa, terutama terkait dengan kekisruhan soal syarat bagi seseorang untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Praktis setelah itu Mahkamah Konstitusi itu dalam putusan-putusan politiknya itu diapresiasi oleh publik. Sebut saja misalnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas presiden yang dulunya 20% itu saat ini sudah ditiadakan. Itu artinya apa? Barrier ataupun tembok tebal yang menghalangi seseorang, terutama dari partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, yang dulunya mengharuskan 20% ambang batas presiden, dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itulah yang kemudian diapresiasi. Secara perlahan Mahkamah Konstitusi itu sudah menunjukkan bagaimana putusan-putusannya itu selalu beririsan dengan kepentingan demokrasi dan selalu beriringan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Termasuk juga misalnya putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu juga menegaskan bahwa ambang batas parlemen itu tidak lagi 4%. Itu artinya di Pileg 2029 putusan Mahkamah Konstitusi bisa di bawah 4%, bisa 3,5%, atau mungkin juga bisa 3%, atau bisa 2%, 2,5%, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang jelas ambang batas parlemen sebagai syarat partai politik untuk lolos ke parlemen secara perlahan itu sudah mulai dikurangi. Sekali lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang dari dulu misalnya dianggap sebagai gembok bagaimana partai politik lolos ke parlemen secara perlahan sudah bisa dikurangi. Saya kira begitu banyak sebenarnya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang layak untuk diapresiasi, termasuk ketika putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan supaya pemerintah pusat hingga daerah untuk kelas SD dan SMP itu untuk menggratiskan pendidikan. Ini saya kira adalah satu putusan yang saya kira memang dalam banyak hal bukan hanya berpihak kepada masyarakat di bawah, bukan hanya berpihak kepada pendidikan-pendidikan yang memang harus dimiliki oleh setiap anak-anak bangsa di Indonesia. Tapi secara prinsip ini sesuai dengan kaedah demokrasi dan sesuai dengan kepentingan masyarakat secara umum. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya pendidikan gratis untuk SD dan SMP, baik untuk SD, SMP yang dari negeri ataupun swasta, diberlakukan secara gratis, ini kalau mau jujur, tentu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 31, ayat 1, dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945, di pasal 31-nya, itu kan disebutkan bahwa
Setiap orang, setiap warga negara wajib untuk mendapatkan pendidikan. Sementara ayat 2 dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 ini juga disebutkan pemerintah juga wajib untuk membiayai pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negara. Bagi saya ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu digratiskan baik swasta ataupun negeri, saya kira ini sudah sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar. Wajar kalau kemudian ketika Mahkamah Konstitusi memerintahkan supaya SD dan SMP, baik swasta ataupun negeri ini digratiskan, saya kira ini adalah sesuai dengan denyut nadi dari keinginan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Karena selama ini harus kita akui, masih begitu banyak adik-adik kita yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang saya kira tidak memiliki kesempatan untuk sekolah SD, mereka tidak punya kemewahan untuk sekolah SMP, terutama karena faktor pendidikan yang dinilai mahal dan sangat sulit untuk bisa dijangkau oleh semua kalangan. Jadi kesesuaian semangat Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 dengan putusan Mahkamah Konstitusi mestinya harus disyukuri oleh seluruh bangsa dan Indonesia. Apalagi kita tahu bahwa selama ini memang kalau mau jujur ya, pendidikan swasta ataupun negeri, ini kan distingsinya itu cukup luar biasa. Jaraknya cukup luar biasa. Terutama untuk pendidikan di kalangan swasta, itu kan terkesan memang akses yang dimiliki oleh setiap adik-adik peserta sekolah, itu kan tidak terlampau merata dan terkesan memang tidak adil. Hanya karena misalnya kekurangan biaya, tidak sanggup untuk menjangkau biaya pendidikan yang dianggap cukup mahal. Oleh karena itu, ini adalah oase, semacam harapan bahwa di masa-masa yang akan datang, insya Allah adik-adik kita di berbagai penjuru tanah air punya kemewahan dan punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan gratis tingkat SD ataupun SMP, baik yang swasta ataupun negeri. Nah, yang ketiga bagi saya secara prinsip, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, kalau kita ingin menjadi bangsa yang maju, maka secara prinsip pendidikan itu adalah investasi yang sangat luar biasa. Jadi tak ada ceritanya bangsa besar dan bangsa maju itu kalau resource dan SDM-nya, tingkat pendidikannya itu tidak sesuai dengan harapan. Minimal untuk SD dan SMP di masa-masa yang akan datang akan menjadi tumpuan bagaimana adik-adik kita, calon-calon sumber daya manusia kita, itu adalah manusia yang terperdaya secara pendidikan. Kalau kita cek rata-rata negara-negara maju, baik dari segi industri ataupun ekonomi, saya kira memang alokasi anggaran mereka terhadap pendidikan itu sangatlah cukup serius dan berpihak untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira ini adalah kabar baik bahwa stressing pendidikan gratis untuk SD dan SMP, swasta ataupun negeri, bagi saya harus diseriusi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat ataupun pemerintahan daerah. Karena kalau kita bicara tentang Indonesia Mas, kalau kita bicara tentang Indonesia maju, kalau kita bicara tentang bagaimana Indonesia bisa berkompetisi dengan negara-negara yang lain, maka kunci utamanya adalah pendidikan yang bisa dijangkau oleh semua orang. Bisa dijangkau oleh semua lapisan. Bisa dijangkau oleh semua orang-orang yang selama ini tidak berpunya secara ekonomi. Makanya tak ada cerita ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pendidikan gratis untuk SD, pendidikan gratis untuk SMP. Ini wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Nah, yang terakhir, yang keempat. Tentu pasti yang dibicarakan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah soal skenario pendanaannya dari mana, terutama dari APBN ataupun APBD. Satu hal yang ingin saya katakan, kalau begitu banyak program-program prokerakyatan, program-program populis di negara kita yang menghabiskan dana yang menurut saya cukup fantastis, masa iya sih untuk pendidikan gratis, perjuangan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang gratis untuk SD dan SMP itu tidak bisa dilaksanakan juga. Kan kita tahu misalnya soal program makan bergizi gratis, alhamdulillah alokasi dananya cukup luar biasa. Kita juga tahu misalnya alokasi terkait dengan koperasi Desa Merah Putih, alokasinya cukup besar, ratusan triliun. Itu untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Kita juga tahu program-program populis lain, misalnya seperti ingin mendirikan rumah rakyat, juga membutuhkan dana yang cukup luar biasa. Artinya pemerintah komitmennya kalau dilihat rata-rata secara umum
ketika bicara untuk kepentingan bangsa dan negara, mereka itu memprioritaskan sekalipun membutuhkan dana yang cukup fantastis. Kalau makan bergizi gratis, sangat kelihatan anggaran yang cukup besar dialokasikan oleh negara. Kalau untuk koperasi desa merah putih, itu juga alokasi anggarannya cukup luar biasa. Kalau untuk misalnya sekolah rakyat, kalau untuk misalnya rumah rakyat, pemerintah juga menyediakan alokasi dana yang cukup luar biasa. Tentu saja untuk pendidikan gratis SD dan SMP, baik yang swasta ataupun negeri, rasa-rasanya juga sangat mudah sebenarnya untuk dicarikan alokasinya. Bukankah pendidikan gratis untuk rakyat, bukankah pendidikan gratis SD, SMP, negeri, dan swasta, itu juga adalah sebagai ikhtiar bagaimana bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar, bangsa yang kompetitif, tentu dengan cara secara perlahan meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Minimal SD, minimal SMP, itu bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di seluruh pelosok tanah air. Kita bisa melihat kemajuan Jepang, kita bisa melihat kemajuan China, jangan lagi misalnya kita lihat kemajuan di Amerika. Rata-rata mereka itu maju karena sektor pendidikannya menjadi perhatian yang cukup serius. Itu artinya apa? Tidak ada sebuah bangsa dan negara itu ceritanya maju dan besar kalau tingkat pendidikannya itu masih jauh panggang dari api. Ini adalah momentum ketika Mahkamah Konstitusi menegaskan pendidikan gratis untuk SD dan SMP. Saatnya negara dan bangsa, saatnya semua stakeholder mengalokasikan bagaimana anggaran yang cukup besar supaya pendidikan gratis SD dan SMP ini menjadi nyata dan sesuai dengan realitasnya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 ayat 2 bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan, dan disebutkan juga bahwa negara bertanggung jawab terkait dengan pendidikan dan pembiayaan yang dihadapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya kira di situ salam politik syai'un pastinya mantap semantap-mantapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.